Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifuddin. Pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Makna dan Nilai Budaya Melayu Studi Kasus pada Tari Yapin. Latar belakang masalah. Indonesia adalah sebuah negara yang di dalamnya terdapat berbagai macam suku bangsa, yang mana dari semua suku bangsa yang ada memiliki kebudayaan yang berbeda, di mana perbedaan yang ada itulah kemudian menjadi ciri khas serta keunggulan tersendiri. Selain suku yang beragam, juga memiliki budaya yang beragam pula dengan ciri khas dan makna tersendiri dari budaya yang ada. Nah, keberagaman yang ada dipengaruhi salah satunya oleh adanya unsur budaya asing yang ada pada setiap kebudayaan itu sendiri, di mana budaya asing tersebut masuk melalui namanya berbagai macam, yaitu yang pertama adalah difusi, akulturasi, dan yang ketiga adalah asimilasi. Begitu juga dengan halnya tari Yapin. Tari Yapin yang ada di Indonesia selain menjadi ciri khas kesenian pertunjukan masyarakat Melayu, juga menjadi simbol kebanggaan masyarakat Indonesia, di mana dalam perkembangannya tari Yapin Melayu tidak terlepas dari adanya persebaran agama Islam yang ada di Indonesia. Pada abad ke-13 sampai dengan 14 Masehi ditandai dengan adanya kedatangan pedagang-pedagang dari Hadratul Maut, Yaman Selatan, di mana dalam proses interaksi perdagangan tersebut dengan masyarakat, kesenian tari Yapin ini mengalami silang budaya dan inkulturasi yang pada akhirnya tari Yapin yang awalnya dari Arab kemudian menjadi milik komunitas Muslim Nusantara, di mana tari Yapin yang ada di Nusantara ini diadaptasi melalui proses adaptasi tarian dan musik baru berdasarkan gagasan-gagasan baru terhadap bentuk tari dan musik dari Arab yang disesuaikan dengan ciri dari budaya lokal itu sendiri. Tari Yapin merupakan salah satu bentuk seni pertunjukan Islami, di mana dalam seni pertunjukan Islami adalah sebuah seni pertunjukan yang dipengaruhi oleh adanya sejarah dan sosial budaya Islam. Dan dalam pertunjukannya, seni pertunjukan Islami menceritakan atau menggambarkan tentang perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad SAW yang bersumber dari teks yang disampaikan dalam bahasa Arab atau dalam bahasa lokal. Sebagai sebuah kesenian dan identitas masyarakat Melayu, tari Yapin memiliki namanya fungsi tersendiri di dalam namanya kehidupan masyarakat. Sebagai sebuah kesenian, tari Yapin merupakan sebuah bentuk kreativitas masyarakat yang tidak pernah namanya berdiri sendiri, yang mana dalam bentuk dan fungsinya saling berkaitan erat dengan masyarakat, di mana kesenian itu tumbuh dan berkembang. Maka oleh karena itu, tari Yapin merupakan sebuah produk budaya Islam yang di dalamnya mengandung unsur-unsur nilai keindahan dan kebaikan. Nah, dari latar belakang itulah kemudian penulis tertarik untuk meneliti tentang makna dan nilai budaya Melayu pada tari Yapin itu sendiri. Rumusan masalah dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis itu adalah apa makna dan nilai budaya Melayu pada kesenian tari Yapin itu sendiri. Metode penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan grounded theory dengan teknik analisis bersifat induktif. Pembahasan pada penelitian ini mencakup 3 hal. Yang pertama Islam dan kebudayaan,
yang kedua adalah yapin dan budaya Melayu, yang ketiga makna dan nilai kesenian dari tari yapin itu sendiri. Islam dan kebudayaan. Manusia merupakan salah satu makhluk Allah yang diciptakan untuk menjadi khalifah di bumi. Manusia dilahirkan, hidup serta berkembang di alam dunia ini yang kemudian disebut juga dengan makhluk duniawi yang terus bergulat dengan segala urusan keduniawiannya, lengkap dengan permasalahan dan tantangan yang dihadapi dengan menggunakan segala kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya berupa kemampuan cipta, kemampuan rasa, dan kemampuan karsa. Nah, ini menunjukkan bahwa hubungan antara manusia dan alam semesta terjadi hubungan yang sikap aktif dengan memanfaatkan potensi lingkungan yang ada dalam proses pengembangan yang dilakukannya, di mana dalam perjalanan hubungan antara manusia dan alam semesta ini yang bersifat aktif, tumbuhlah sebuah namanya kebudayaan. Kebudayaan dalam ruang lingkupnya mencakup segala aspek kehidupan, baik yang bersifat jasmani maupun yang bersifat rohani. Nah, dalam rangka memberikan petunjuk serta pedoman bagi manusia di dalam namanya menapaki hidup, maka lahirlah sebuah aturan atau norma-norma yang mengatur kehidupan manusia, di mana norma-norma yang dijadikan sebagai pedoman manusia lahir atas dasar agama, atau dengan kata lain bersumber dari namanya agama. Agama dan budaya adalah dua unsur yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial budaya manusia. Maka dari sini dapat dikatakan bahwa agama adalah fitrah bagi manusia. Tari yapin merupakan bagian dari budaya dan kesenian Islam itu sendiri. Sebagai sebuah budaya dan kesenian Islam, tari yapin merupakan salah satu bentuk dari seni pertunjukan Islami, yang mana dalam seni pertunjukan Islami menggambarkan sebagai sebuah bentuk pertunjukan yang dipengaruhi oleh adanya sejarah dan sosial budaya Islam. Mengutip pendapatnya Muhammad Qutb, seni pertunjukan Islami adalah sebuah ekspresi tentang keindahan wujud dari sisi pandangan Islam tentang alam, hidup, dan manusia yang mengantarkan menuju pertemuan yang sempurna antara kebenaran dan keindahan. 2. Yapin dan budaya Melayu. Tari yapin merupakan tari milik masyarakat Muslim yang ada di Nusantara. Tari yapin dapat kita temui dalam masyarakat-masyarakat yang ada di daerah pesisir atau daerah maritim Nusantara, baik itu tari yapin Arab maupun tari yapin Melayu. Tari yapin Arab adalah sebuah tari yapin yang hidup dalam komunitas keturunan Arab, sedangkan yapin Melayu adalah tari yapin yang terdapat dalam masyarakat Melayu bukan keturunan Arab. Tari yapin merupakan salah satu bentuk kesenian yang mendapatkan pengaruh dari kebudayaan Islam itu sendiri. Sebagai sebuah seni yang bercirikan keislaman, tari yapin berhubungan erat dengan proses penyebaran agama Islam yang ada di Indonesia pada abad ke-13 dan ke-14 Masehi, yang ditandai dengan datangnya para saudagar-saudagar Arab dari Hadratul Maut atau Yaman Selatan melakukan penyebaran agama Islam di Indonesia. Nah, dalam proses penyebaran agama Islam di Indonesia tersebut itu juga para saudagar-saudagar dari Arab juga membawa kebudayaan. Kebudayaan itu di sini adalah tari yapin. Lah, perkembangan tari yapin di dunia Melayu itu berawal dari seni budaya Arab yang dibawa oleh para saudagar sekaligus pendakwah Islam, di mana pada awalnya
tari yapin hanyalah sebagai sebuah bentuk hiburan, sebagai sebuah ungkapan kegembiraan dengan gerakan yang didominasi oleh kecepatan jejak dan langkah kaki yang diiringi musik yang khas Arab. Tari yapin merupakan salah satu bentuk seni pertunjukan masyarakat Melayu, merupakan hasil dari akulturasi antara budaya Melayu dan budaya Arab. Dalam bukunya Muhammad Anis mengatakan bahwa tari yapin dalam masyarakat Melayu merupakan salah satu bentuk genre pertunjukan yang menggabungkan antara tarian dan musik sekaligus di dalam pertunjukannya, di mana dalam tarian yapin ini biasanya dilakukan oleh seorang penari laki-laki, tetapi juga tidak dimungkiri oleh seorang namanya perempuan. Nah, memahami tari yapin sebagai sebuah teks dan masyarakat sebagai sebuah konteks dapat dijelaskan dengan menggunakan pendekatan namanya pendekatan gaya. Apa pendekatan gaya? Pendekatan gaya itu adalah sebuah seleksi dan urutan karakteristik komponen-komponen dasar tarian yang diarahkan oleh tradisi dan konvensi tertentu yang berasal dari kehidupan sosiokultural. Arti dan nilai signifikansi bagi masyarakat dan budaya itu ada pada waktu tertentu diambil dan dicakup ke dalam sebuah bentuk pola dan bentuk tari secara spesifik. Gaya dalam sebuah tari yapin itu merupakan sebuah cerminan sifat khas atau kepribadian dari pemiliknya. Berbicara tentang tarian dalam masyarakat Melayu, dikenal ada 4 istilah yang dikenal dalam masyarakat Melayu untuk menjelaskan tentang namanya tari. Yang pertama yaitu tanda. Tanda itu sebuah tarian yang menekankan kepada langkah-langkah kaki. Yang kedua, igal. Igal itu menekankan kepada gerakan-gerakan tubuh. Yang ketiga, liuk. Liuk itu menekankan kepada gerakan merendahkan tubuh dan mengayunkan badan dan tangan seperti menggelai dan melayah. Dan keempat, tari itu sendiri. Tari itu ditandai dengan gerakan lengan tangan dan jari-jari yang lemah gemulai. Nah, istilah tari itu juga digunakan untuk namanya menyebut tari Melayu itu sendiri. Kesenian tari yapin yang didominasi oleh namanya gerakan kaki dan tangan sebagai sebuah penyeimbang merupakan salah satu bentuk refleksi masyarakat Melayu dengan berbagai macam namanya ragam gerak sembah, salam, gerak langkah ke belakang dengan siku keluang, anak ayam, gerakan anak ikan, gerakan buang anak, gerakan lompat kecil, gerakan lompat tiung atau gerakan lompat pisau. Nah, tari yapin selain sebagai sebuah kebudayaan atau kesenian, juga di dalamnya terdapat nilai-nilai sufisme, nilai-nilai filsafat, nilai-nilai adat, nilai-nilai estetika, nilai-nilai etika yang merujuk kepada kebudayaan masyarakat Melayu itu sendiri. Nah, untuk bisa memahami makna dan nilai dari tari yapin ini, penulis menggunakan namanya pendekatan pendekatan teori fungsionalisme yang menekankan kepada pendekatan sosial dan menekankan kepada ketergantungan pada sebuah institusi dengan kebiasaan suatu masyarakat itu sendiri. Sebagai sebuah fungsi, dalam ini adalah fungsi sosial, ada 3 fungsi sosial di dalam namanya memahami tari yapin. Yang pertama, fungsinya berkaitan tentang bagaimana pengaruh atau kesan terhadap adat. Yang kedua, kaitannya tentang bagaimana pengaruh terhadap keperluan
atau kepentingan untuk mencapai maksud dan tujuan yang hendak dicapai. Yang ketiga, tentang bagaimana pengaruh kebutuhan atau keperluan masyarakat berlangsung secara bersama dalam satu sistem sosial. Kesenian tari Yapin selain mengandung aspek keindahan pada gerakan tari yang dimunculkan, juga merupakan salah satu bentuk atau alat untuk memuaskan keinginan si penari. Selain itu juga merupakan bentuk kebanggaan tersendiri. Masyarakat bisa tampil di hadapan penguasa atau raja pada waktu itu. Maka kemudian berbicara tentang namanya seni pertunjukan Yapin, ada 3 fungsi seni pertunjukan Yapin menurut pendapatnya Sudarsono. Fungsi yang pertama adalah sebagai salah satu pengakomodiran kepentingan sosial masyarakat atau dalam sarana upacara adat. Yang kedua, sebagai bentuk ungkapan pribadi atau hiburan. Dan yang ketiga, sebagai sebuah bentuk estetika. Nah, dalam masyarakat Melayu, lagu dan tari, khususnya adalah Yapin, memiliki beberapa namanya fungsi. Yang pertama, lagu dan tari dalam masyarakat Melayu itu yang pertama sebagai sebuah integrasi sosial budaya, yang kedua sebagai sarana kelestarian dan stabilitas budaya, yang ketiga sebagai namanya pendidikan, yang keempat sebagai namanya hiburan, yang kelima sebagai namanya pengabsahan dalam berbagai ibadah dan upacara keagamaan Islam, yang keenam sebagai sarana penyiaran agama Islam, yang ketujuh sebagai sarana pencerminan spiritualitas ajaran Islam, yang kedelapan sebagai mata pencarian. 3. Makna dan nilai kesenian pada tari Yapin. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa dalam masyarakat Melayu, lagu dan tari memiliki namanya 8 fungsi. 8 fungsi itu dapat saya jelaskan. Yang pertama adalah sebagai integrasi sosial budaya. Tari Yapin merupakan bentuk pengejauhan tahan terhadap heterogenitas yang ada pada suatu masyarakat. Agama, ras, suku, sekte, kepercayaan, status sosial, dan ekonomi. Kedua, sebagai sarana untuk melestarikan dan stabilitas budaya, musik dalam tari Yapin berfungsi sebagai perwujudan nilai-nilai yang ada dalam suatu masyarakat, sebagai penyeimbang budaya melalui pendidikan, pengawasan terhadap perilaku yang salah dengan menekankan kepada kebenaran. Disinilah musik sebagai budaya dalam menjaga stabilitas kebudayaan. Makna lagu dan tari dalam masyarakat Melayu yang ketiga adalah sebagai sarana pendidikan. Tari Yapin yang ada di masyarakat Melayu sebagai sebuah sarana pendidikan di dalam mengembangkan dan melestarikan budaya yang di dalamnya diajarkan tentang namanya pantun, tarian Melayu yang mengandung norma atau ajaran dalam khazanah masyarakat Melayu. Selanjutnya, sebagai sarana hiburan, jelas bahwa kesenian tari Yapin Melayu mempunyai namanya fungsi hiburan bagi masyarakat. Sebagai sarana hiburan di sini adalah hiburan yang bernapaskan nilai-nilai ajaran agama Islam sebagai pemenuhan kebutuhan dasar manusia akan adanya nikmat keindahan. Sebagai sarana dakwah, tari Yapin Melayu digunakan dalam berbagai kegiatan keagamaan seperti dalam acara pernikahan, pengajian, dan sebagainya. Sebagai sarana ekspresi spiritualitas keagamaan dalam masyarakat, di mana kita ketahui bahwa nilai-nilai ajaran Islam mengajarkan tentang kebenaran dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Kesenian tari Yapin
mengajarkan bahwa unsur manusia tidak hanya pada jasmani, tetapi juga ada unsur rohani yang mencerminkan nilai-nilai ilahiyah. Terakhir, sebagai sarana pencarian masyarakat, pementasan kesenian tari yapin memerlukan namanya sebuah bentuk kemahiran serta pengalaman bagi pelaksana kesenian tari yapin Melayu ini. Maka oleh karena itu, kesenian tari yapin masih bertahan dan tetap eksis sampai saat ini, selain sebagai pewarisan kebudayaan, juga sebagai mata pencarian. Maka tepat analisis yang dikatakan oleh namanya Maryam mengatakan bahwa di dalam namanya menggambarkan tari yapin yang ada di masyarakat Melayu, di mana tari yapin dalam masyarakat Melayu mempunyai fungsi utama adalah sebagai alat pemersatu atau integrasi masyarakat, di mana kita katakan bahwa Indonesia adalah sebuah negara dengan berbagai macam suku, bahasa, adat istiadat, golongan sosial, di mana masyarakat berkelompok berdasarkan persamaan tersebut. Lah, tari yapin di sini memiliki namanya makna dan nilai sebagai alat integrasi di antara keanekaragaman yang ada di Indonesia. Yapin Melayu merupakan sebuah percampuran antara budaya Arab dan budaya Melayu dengan unsur-unsur yang ada di dalam masyarakat dengan tetap memelihara konsistensi keaslian budaya itu. Integrasi budaya ini dalam lingkup yang lebih luas akan menjadikan kebersamaan dan saling memerlukan antara manusia satu dengan manusia yang lainnya. Apabila kondisi integrasi ini terjadi dalam lingkup yang lebih luas, maka akan terasa kebersamaan dan saling memerlukan antara manusia di dunia ini sebagai makhluk sosial. Kesimpulan dalam penelitian yang berjudul makna dan nilai pada tari yapin ini, yang pertama adalah tari merupakan sebuah kesenian, di mana kesenian adalah sebuah kebudayaan. Tari yapin merupakan kesenian tradisional masyarakat Melayu yang tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan masyarakat yang secara terus-menerus dilestarikan oleh masyarakat itu sendiri. Yang kedua, nilai dalam setiap gerakan pada tari yapin mengajarkan nilai-nilai yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, nilai ketuhanan dan nilai kemanusiaan. Selain itu juga terdapat nilai adat dan nilai budaya. Ada juga sebagai sebuah media syiar agama Islam, simbol kehidupan sosial, pendidikan, adat istiadat, dan simbol keimanan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas banyak salah. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.